Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di administrasi transaksi untuk kelas 11 dengan dengan KD 3.4 menganalisis dokumen transaksi pembelian dan 4.4 membuat administrasi transaksi pembelian. Oke, kita ketemu lagi dengan Ibu Dati Nuraini di kelas 11 PDP. Nah, untuk kali ini kita bahas materi administrasi transaksi pembelian di bab 3. Oke, kita langsung ke materi ya. Transaksi pembelian merupakan sistem yang digunakan untuk perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Jadi mengapa melakukan pembelian? Karena adanya pengadaan barang atau permintaan dari pihak produksi atau gudang. Nah, di sini ada pengertian transaksi jual beli. Kalian bisa dilihat ya. Pengertian transaksi jual beli, pembelian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembelian secara cash atau tunai dan pembelian secara kredit. Berarti berangsur-angsur ya, dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tenornya ya, sesuai dengan perjanjian di awal. Terus di sini juga pembelian merupakan aktivitas yang dilakukan oleh dua belah pihak yang mempunyai tujuan untuk menukarkan barang atau jasa dengan menggunakan alat transaksi yang sah seperti uang. Nah, di sini juga pembelian jual beli juga tidak hanya barang tapi jasa. Contohnya servis, terus tukang cukur, terus alat transportasi. Kita melakukan pembelian dengan menggunakan pembelian jasa. Nah, kita lanjut. Di sini ada manfaat dari pembelian. Yang pertama, mendapatkan barang hasil dari pembelian. Yang kedua, memenuhi kebutuhan melalui pembelian, kebutuhan yang kita butuhkan. Yang ketiga, hasil pembelian dapat bermanfaat. Yang keempat, penjual mendapatkan hasil dari penjualannya. Seperti halnya ya, kalau misalnya pembelian kita mendapatkan barang yang kita inginkan dan penjual mendapatkan uang, sejumlah uang sesuai dengan harga barang tersebut dan mendapatkan keuntungan. Nah, di sini ada pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian. Yang pertama, pelanggan atau pembeli. Contohnya kita yang membeli barang yang kita butuhkan atau atas permintaan dari gudang atau pihak produksi. Kalau kita perusahaan pembuatan bahan baku menjadi bahan jadi. Di sini customer yang diartikan sebagai seorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tentu saja menggunakan jasa tertentu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Itu pengertian dari pembeli. Untuk prakteknya kita sering ya melakukan pembelian. Ibu yakin kalian sering melakukannya, sering prakteknya pembelian. Hal yang selalu kita lakukan setiap saat. Nah, di sini yang kedua adalah supplier atau pemasok, adalah orang atau badan yang menyediakan barang bagi perusahaan. Di sini pemasok juga terbagi-bagi ya menjadi 4 bagian. Yang pertama, grosir. Grosir adalah orang atau badan yang akan dijual kembali kepada orang lain atau kepada pengecer. Terus yang kedua, agen. Agen adalah orang perwakilan resmi dari sebuah perusahaan pabrikan. Agen hanya menjual barang-barang dengan merek dagang tertentu. Contohnya agen telur berarti semuanya full telur. Agen beras berarti semuanya full beras barangnya. Terus ada fasilitator, adalah orang yang menunjang kegiatan transaksi dengan mendistribusikan barang dagangannya. Artinya mendistribusikan adalah memberikan atau hanya memberikan barangnya. Terus di sini ada yang terlibat itu lingkungan. Yang keempat, lingkungan. Perusahaan harus selalu dapat membaca lingkungannya untuk mencapai kesuksesan. Artinya kita harus melihat target pasarnya. Terus kita langsung ke siklus pembelian. Siklus pembelian merupakan rangkaian atau alur dari transaksi pembelian pada transaksi pembelian. Dapat dilakukan dengan sistem pembayaran tunai maupun kredit. Ini ada macam-macam siklus pembelian. Untuk pembayaran tunainya berdasarkan penawaran supplier. Jadi kita menunggu penawaran dari beberapa supplier dan kita memilih salah satu supplier untuk menentukan mana yang lebih bagus dan mana yang lebih baik kualitas barangnya.
Terus berdasarkan inisiatif perusahaan, itu artinya berdasarkan rekomendasi relasi atau teman atau yang kita pilih sendiri. Terus pembelian kredit juga sama, berdasarkan penawaran supplier, ada supplier yang menawarkan untuk tunai ataupun kredit, dan berdasarkan inisiatif perusahaan masih sama ya. Terus di sini kita ke prosedur jual beli. Untuk jual beli di dalam perusahaan besar itu ada prosedurnya ya, ada tata caranya, ada SOP-nya, dan kita tidak bisa langsung hanya membeli, kasihkan uang dan barang pun akan datang, tidak seperti itu. Di sini dalam proses jual beli terdapat pihak calon pembeli dan penjual saling tawar menawar. Nah, ada negosiasi dulu untuk menentukan harga atas kesepakatan harga tersebut, mengenai harga dan barang yang diperjualbelikan hingga dapat mencapai kesepakatan dari penjual dan pembeli. Nah, di sini ada perjanjian ya. Perjanjian dapat dilakukan secara lisan atau dibuat khusus. Apabila ini kalian bisa baca. Terus ada hal yang termuat dalam surat perjanjian antara jual beli. Ini juga kalian bisa baca. Terus kita ke metode transaksi pembelian yang digunakan oleh perusahaan besar. Yang pertama secara tunai, yang kedua secara kredit. Kalau tunai itu berarti ada uang, ada barangnya, berarti barang yang dibeli perusahaan dibayar seketika setelah perusahaan mendapatkan barang tersebut, atau bisa dikatakan pembelian cash. Terus yang kredit, pembayaran kredit berarti barang yang telah diberikan perusahaan dibayar dengan metode berangsur-angsur sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual setelah perusahaan memperoleh barang tersebut. Jadi dilakukan secara berangsur-angsur ya, tidak hanya sekali sesuai dengan perjanjian. Kalau misalnya perjanjiannya contohnya 6 bulan, berarti selama 6 bulan tersebut akan memberikan angsuran. Terus ada konsinyasi. Konsinyasi itu pembayaran merupakan barang yang dibeli perusahaan tersebut dibayar setelah barangnya dapat dijual kembali atau laku kepada pihak lain atau perusahaan. Contohnya ini kalau misalnya seperti biasanya kita itu bayar ladang ya. Kita ambil barangnya setelah barangnya dibayar setelah barang itu terjual. Nah, di sini ada hak dan kewajiban pembeli. Yang pertama, hak pembeli menerima sejumlah barang yang diberikan pada saatnya. Yang kedua, menerima jaminan dengan ketentuan yang telah disepakati. Biasanya kalau misalnya setiap barang ada jaminannya. Kalau misalnya barang itu rusak, itu bisa diretur kembali, atau tidak cocok dengan pesanan, itu bisa dilakukan retur kembali atau pengembalian barang. Di sini ada kewajiban pembeli membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan dengan persetujuan. Di sini ada untuk surat perjanjian jual beli, kalian bisa baca ya, nanti filenya ibu kirim di grup. Nah, kalian bisa baca, ada surat perjanjian, ketentuan umumnya, terus ada sanksi-sanksinya jika melanggar. Terus di sini ada dokumen transaksi pembelian. Yang pertama, bukti permintaan, kalian bisa lihat ya. Untuk bukti permintaan barang kepada perusahaan, ini ada notanya, terus surat pesanan untuk melakukan pesanan, terus ada penerimaan barang. Penerimaan barang biasanya dilakukan dan langsung disimpan atau di inventory di gudang. Terus di sini ada kartu persediaan atau kartu inventory. Kalian bisa lihat ini. Terus ini ada tata cara pembelian. Tata cara pembelian, ibu yakin kalian sudah melakukannya. Cuman untuk di perusahaan besar ini ada tata caranya, ada SOP-nya. Di sini untuk tata cara prosedur transaksi pembelian, yang pertama proses dalam pembelian dimulai dari permintaan pada bagian penjualan atau produksi. Kita melakukan pembelian karena adanya permintaan dari pihak penjualan atau produksi. Yang kedua, melakukan survei pasar. Kenapa harus kita melakukan survei pasar? Untuk memilih produsen atau agen atau grosir yang terbaik yang dapat dijadikan supplier bagi perusahaan. Biasanya itu kontrak ya, kita melakukan kontrak berapa bulan atau berapa tahun. Terus menerima bagian penawaran dari berbagai perusahaan. Jadi kita menerima berbagai penawaran dari berbagai perusahaan dan kita memilih penawaran yang paling terbaik. Sampai sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan bisa dilakukan di grup atau di japri ke nomor ibu.
Nah, untuk tugasnya kali ini Ibu kirim filenya ke grup dan kalian bisa rangkum, ditulis di buku masing-masing, dan bukunya akan kita periksa setelah PTM ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.